Halo semuanya, perkenalkan saya Adela Willia Brutarigan dengan NIM 12410002073. Nah, di sini aku bakal jelasin nih kepada teman-teman mengenai cash flow dari Fluffy Barbershop. Nah, di sini kita lihat dari data-data yang sudah kita buat dari awal, dari transaksi sampai dengan post closing trial balance. Kita bisa lihat data-data, kita bisa lihat comparative statement of financial position, kemudian komparatif dari income statement. Nah, di sini saya sudah membuat table khusus untuk comparative statement of financial positionnya. Nah, di awal kita bisa lihat nih adanya share investment. Yang di awal itu saldo kita di September itu hanya 400.000, kemudian di saldo akhir di Oktober itu sebesar 2 juta. Berarti adanya peningkatan nih sebesar 1.600.000. Kemudian ada equipment yang awalnya di September kita punya equipment senilai 9.700.000. Tapi di Oktober itu menjadi 11.800.000. Berarti ada peningkatan. Kita melakukan investasi di equipment, berarti kita melakukan pembelian aset seperti itu. Adanya peningkatan sebesar 2.100.000. Kemudian adanya accumulated depreciation equipment yang di awal itu minus 200.000. Kemudian di Oktober itu naik menjadi minus 450.000. Nah, ini akan accumulated depreciation itu sebagai pengurang dari equipment. Berarti adanya peningkatan pengurangan dari accumulated depreciation equipment. Kemudian adanya prepaid insurance, kita membayar di muka asuransi. Yang awalnya kita bayar di muka sebesar 700.000, kemudian naik nih untuk Oktober menjadi 2.200.000. Berarti adanya increase sebesar 1.500.000. Kemudian adanya supplies 700.000, kemudian turun karena adanya pemakaian, berarti decrease 200.000. Kemudian adanya interest receivable yang awalnya 0 di bulan Oktober naik menjadi 100.000, berarti increase di interest receivable 100.000. Kemudian adanya account receivable 900.000. Nah, di Oktober itu naik secara signifikan 10 juta. Berarti adanya increase sebesar 9.100.000. Nah, account receivable ini di cash flow bagaimana sih? Kalau misalnya gini nih, kita menjual ataupun kita memberikan jasa barbershop, kita pangkas orang nih, tapi mereka belum kasih duitnya secara cash. Berarti nggak ada pemasukan ke ke bank ataupun ke kantong kita secara cash seperti itu. Berarti ini akan mengurangi cash kita. Nantinya ini akan mengurangi cash kita untuk account receivable. Nah, next kita bakal lihat untuk cash. Nah, di sini cash 64.900.000 kita lihat dari statement of financial position yang ada di September, yaitu 64.900.000. Kemudian untuk Oktober 30.100.000 kita lihat di statement of financial position Oktober. Berarti adanya decrease nih, menurun untuk cash kita yang awalnya 64.900.000 di Oktober nurun jadi 30.100.000. Berarti adanya decrease sebesar 34.800.000. Nah, kemudian adanya bank loan. Di September kita belum ada yang namanya bank loan, tapi di Oktober kita melakukan yang namanya peminjaman ke bank sebesar 20 juta. Berarti increase 20 juta untuk bank loan. Nah, bank loan ini bakal nambahin cash kita karena kita minjem duit ke bank. Berarti cash kita nambah seperti itu. Kemudian adanya unearned service revenue. Nah, unearned service revenue ini kayak kita udah mangkas orang, tapi kita belum mangkas orang tapi mereka udah bayar ke kita. Berarti mereka udah DP duluan. Mereka DP dengan cash. Berarti ini bakal nambah cash kita nantinya. Nah, di sini unearned service revenue-nya yang awalnya 1.200.000 naik ataupun increase menjadi 1.500.000. Berarti increase-nya sebesar 300.000 seperti itu. Sama halnya juga dengan interest payable, account payable. Kemudian ada salaries payable. Nah, di sini yang awalnya kita punya salaries payable 2.300.000.
Oke. Nah, kemudian di Oktober itu minus 1.800.000. Kenapa bisa minus? Karena kita melakukan pembayaran untuk salaries payable di tahun September, dan kita melakukan DP duluan untuk salaries bulan Oktober, seperti itu. Mengapa jadi minus seperti itu? Yang awalnya 2.300.000 sudah kita bayar nih 2.300.000, kemudian kita bayar lagi lebih gitu. Kenapa makanya bisa minus. Kemudian ada utilities payable. Untuk September kita udah membayar utilities, kemudian di Oktober kita belum bayar, berarti nggak ada increase, tapi adanya decrease. Yang awalnya 600 jadi 0, seperti itu. Kemudian ada share capital, ada retained earning, treasury share, kemudian ada adjustment yang di awal September. Karena yang 51.500.000 itu akan menjadi awal lagi kan untuk di Oktober. Nah, next kita bakal lihat untuk statement of financial position. Nah, di sini kita buat ada dua nih, ada direct dan indirect. Nah, apa sih perbedaannya di direct? Apa sih perbedaannya di indirect? Nah, untuk cash flow itu sendiri perbedaan di direct dan indirect ini di bagian operating activities-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data-datanya. Oke. Nah, untuk pembagian dari statement cash flow ini sendiri itu ada 3. Pertama itu operating, investing, dan financing. Apa sih perbedaan dari ketiga kategori ini? Apa yang membedakannya secara khusus itu terletak pada laporan apa yang kita gunakan. Seperti operating activities itu kita menggunakan income statement. Untuk investing activities itu perubahan investasi pada long term asset item, perubahan-perubahan yang ada pada investasi jangka panjang yang ada di aset kita. Kemudian yang financing itu perubahan pada utang jangka panjang dan juga perubahan di ekuitas, seperti itu. Nah, di sini kita bakal lihat secara menyeluruh. Yang pertama itu cash flow from operating activities, kan kita ambilnya tadi dari income statement ya. Nah, di sini ada cash received from customer. Dari mana sih kita ambil data dari cash received from customer ini? Dari income statement yang ada di Oktober dan juga November. Nah, di sini kita lihat bahwa di service revenue kita itu sebesar 43.500.000. Tapi kita bisa lihat lagi di sini bahwa adanya account receivable kita itu naik. Coba kita lihat, account receivable kita itu naik sebesar 9.100.000. Nah, bagaimana perubahan ini bisa masuk ke 34.400.000? Berarti kita kurangin 43.500.000 service revenue kita tadi, kita kurangi dengan 9.100.000. Jika kita lihat adanya cash receive itu pasti pasangannya dengan account receivable. Kalau ada account receivable di komparatif kita, berarti dia bakal menjadi pengurang nih teman-teman. Kenapa? Karena yang tadi sudah saya jelaskan, kita udah melakukan pekerjaan tapi belum dibayar, berarti itu kan mengurangi cash kita. Karena itu makanya kita kurangin service revenue, dikurang account receivable. Kemudian cash paid for salaries. Di sini kita lihat juga sumbernya itu dari income statement Oktober dan juga September. Nah, di sini ada beban gaji bulan ini itu sebesar 10 juta. Tapi kita juga bayar selisih kewajiban gaji kita untuk penyesuaian akun sebesar 500.000. Berarti kita tinggal kurangin aja 10 juta ditambah 500.000 sebesar 10.500.000. Kemudian ada cash paid for
other operating expense. Nah, di sini kita juga lihat di income statement, itu kita mencakup pembayaran tunai juga untuk advertising, utilities, kemudian supplies, prepaid insurance. Kita lihat akumulasikan semua itu totalnya 4 juta. Berarti untuk untuk totalnya itu berarti akan mengurangi sebesar 7.900.000. Terus kita net cash provide by operating activities, tinggal kita tambahkan kalau misalnya ada receive nambah, kalau paid atau payment itu keluar. Berarti kalau yang receive ditambah, payment kita keluarkan atau kita kurangi. Berarti net cash provide by operating activities itu sebesar 16 juta. Kemudian ada payment for purchase of equipment. Nah, di sini kita lihat dari investing aktivitas. Nah, di sini kita lihat adanya pengurangan 2.100.000 dari mana? Itu dari kita lihat dari perbandingan neraca di September dan juga Oktober. Nah, equipment kita naik nih 9.700.000 menjadi 11.800.000. Nah, kenaikan ini kan adanya pembelian alat baru nih. Berarti hitungannya 11.800.000 dikurang sama 9.700.000, yaitu 2.100.000. Nah, kemudian ada payment for stock investment, yaitu sebesar 1.600.000. Nah, di sini kita lihat dari perbandingan neraca di September dan juga Oktober. Nah, investasi saham kita naik dari 400.000 menjadi 2 juta. Berarti 2 juta dikurang sama 400.000 berarti 3.700.000. Kemudian adanya cash flow from financing activities. Nah, di sini kita lihat untuk additional bank loan. Nah, di sini adanya bank loan. Tadi kan kita minjem ya, yang awalnya 0 menjadi 20 juta. Berarti adanya increase sebesar 20 juta. Nah, di sini kita lihat dari statement of financial position tentunya. Nambah 20 juta. Kemudian ada dividend payment. Dividend payment itu mengurangi ataupun payment berarti dia mengurangi cash, berarti min 2.500.000. Adanya treasury shares minus 400.000. Kemudian share capital and premium, kan adanya penerbitan saham nih di bulan Oktober sebesar 7.500.000. Kemudian ada payment of September dividend or equities. Nah, di sini kita lihat dari saldo awal September yang adjustment sebesar 71.700.000. Kita tambahkan semua yang cash flow from financing activities dan dikurangi dengan payment tentunya, dan kita dapat hasilnya 47 juta. Nah, di sini net cash flow-nya itu sebesar 34.800.000. Nah, di awal beginning cash balance-nya itu kan kita lihat ya dari saldo akhir September sebesar 64.900.000. Berarti ending balance-nya sebesar 30.100.000. Nah, kita bisa lihat perbandingan di sini balance ya antara cash flow from operating activities di direct dan indirect, cash flow from investing, kemudian cash flow from financing, itu sudah balance. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan di indirectnya. Nah, di sini ada net income sebesar 28.750.000. Nah, dari mana sih ini kita lihat dari laporan laba rugi atau income statement. Nah, di sini ada increase in account receivable yang awalnya kan tadi 900.000 ya, terus naik ke 10 juta. Nah, kalau naik account receivable-nya berarti cash kita berkurang, berarti dia akan mengurangi si cash kita. Berarti di sini makanya saya buatin di sini merah dan angka minus. Berarti dia mengurangi 10 juta dikurang 900.000 yaitu 9.100.000. Kemudian adanya increase in
interest receivable. Ingat, kalau ada kata-kata receivable itu pasti bakal kita kurangin karena kita nggak dapat yang namanya cash, padahal kita sudah melakukan kewajiban kita. Nah, kemudian ada increase in prepaid insurance. Sama juga, prepaid, kita melakukan DP, berarti cash kita keluar. Nah, berapapun itu besarannya, itu akan mengurangi untuk cash kita selama itu masih positif. Kemudian adanya increase in accumulated depreciation. Kemudian ada increase in account payable. Nah, di sini account payable, kita melakukan utang. Nah, utang tadi kan dari bank loan tadi ya. Bank loan kita nambah yang awalnya 0 menjadi 20 juta. Berarti kita minjem ke bank, kita dapat cash. Berarti cash kita nambah. Seperti itu. Berarti dia akan nambah account payable. Kemudian ada unearned, increase in unearned service revenue yang awalnya 1.200.000 kemudian menjadi 1.500.000, berarti dia increase sebesar 300.000. Kemudian adanya decrease in salaries payable karena kita melakukan pelunasan. Kalau kita melakukan pelunasan berarti cash kita berkurang, seperti itu. Kemudian payment purchase equipment yang awalnya 9.700.000 menjadi 11.800.000, berarti kita melakukan pembayaran ataupun pembelian equipment. Berarti kalau kita melakukan pembelian pakai cash, berarti itu akan mengurangi cash di kantong kita. Kemudian adanya stock investment yang awalnya 400.000 menjadi 2 juta. Nah, di sini kan kita melakukan pembelian ataupun investasi. Berarti itu akan kita keluarin duit kan untuk investasi. Berarti itu akan mengurangi cash kita. Kemudian ada ini untuk cash flow from financing activities sama seperti yang di sini, tidak ada bedanya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja untuk net cash provided, net cash dari operating, investing, dan financing. Berarti net cash flow-nya itu 34.800.000, beginning cash balance-nya di awal Oktober itu 64.900.000, yang kita ambil dari transaksi-transaksi yang sebelumnya. Kemudian ending cash balance kita sebesar 30.100.000, sama seperti direct dan indirect. Nah, seperti itu untuk penjelasan mengenai cash flow dari Fluffy Barbershop. Nah, di sini kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pengerjaan cash flow ini tentunya dari transaksi-transaksi yang ada, kita bisa memetakan apakah semua revenue itu dalam bentuk cash mencerminkan bagaimana keuangan sesungguhnya dari kantong kita. Tentunya tidak, karena menurut saya bagaimanapun keadaan suatu perusahaan tidak bisa dinilai dari angka pendapatan saja, karena masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana keadaan sebenarnya dari perusahaan. Dan tentunya cash sangat berpengaruh pada kelancaran aktivitas di perusahaan, karena cash adalah aset yang paling liquid, di mana kita melakukan transaksi, melakukan ekspansi, melakukan banyak sekali pembelian melalui cash tentunya. Dan di sini cash ini sangat dibutuhkan dan harus terus dilakukan yang namanya adjustment dan juga monitoring yang ketat. Nah, di sini menurut saya sudah cukup jelas. Sekian penjelasan dari saya, Adela Wilia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.